Anda akan lebih berani? Kalau waktu itu saja sudah berani menolak Pak Ical, sekarang kalau ada perintah-perintah juga akan berani menolak? Insya Allah. Wah, nanti semua partai diuji. Diuji. Ya, semua diuji. Dan menurut Anda lolos ujian itu kalau tetap bersama-sama dengan Anda dan Prabowo. Kalau yang tidak, itu berarti tidak lolos uji. Jadi 5,2 M itu Anda habiskan memang untuk apa? Untuk Kembali ke rakyat tuh dalam arti apa? Membeli suara. Orang buka TV dengar orang marah-marah, orang buka TV dengar orang marah-marah kan pegel juga ya. Rakyat ini kan tidak bisa makan marah-marah, dia makan nasi. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Siapakah kini yang duduk di Senayan? Mereka yang mengawasi jalannya kekuasaan. Anggota DPR RI 2014 sudah terpilih meski sebagian wajah lama yang tak berganti. Mari memberi makna pada muka baru. Melihat apakah etos dan idealisme mewujud menjadi laku. Menelisik siapa yang bermutu dan berani bertekad memajukan daulat dan aspirasi rakyat. Inilah Mata Najwa. Senayan, rasa baru. Suara perempuan di DPR, Dwi Arum Hadiati maju dari Partai Golkar Dapil Lampung 1. Putri dari Ketua DPD tingkat 1 Partai Golkar Lampung, M. Alzir Dianis Tabrani, ini juga aktif di partai di bidang pemberdayaan perempuan dan litbang. Telah hadir di studio Dwi Arum Hadiati. Selamat malam Mbak Arum. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi di perkenalan saya sebutkan bahwa ayah Anda adalah Ketua DPD 1 Lampung. Betul. Formapi sempat membuat satu penelitian yang menyoroti anggota dewan yang terpilih karena hubungan kekeluargaan dengan apakah dengan pejabat daerah atau dengan politisi daerah. Bahkan disebut ada fraksi kekerabatan. Anda sendiri kebetulan sajakah Anda berhasil masuk karena ayah Anda Ketua DPD 1 Lampung atau sedikit banyak memang dibantu? Kalau kita mengkaitkan ke sana, saya bisa bilang begini, Mbak Najwa. Saya ini anggota DPR, caleg terpilih dari Partai Golkar untuk Dapil Lampung 1 yang mungkin tidak diharapkan oleh DPD 1. Tidak diharapkan? Tidak diharapkan. Tidak diharapkan dan bisa saya katakan tidak didukung secara maksimal untuk bisa duduk, gitu loh. Karena ada kepentingan-kepentingan, mungkin DPD 1 punya calon lain yang didukung dan diperjuangkan untuk bisa duduk di parlemen. Tapi Anda nomor urut 1 loh Mbak Arum. Ya. Kalau nomor urut 1 itu kan berarti yang memang spesial. Ya. Jadi DPP Partai Golkar ini menentukan nomor urut caleg itu dari hasil survei. Dan alhamdulillah hasil survei itu menempatkan saya di posisi nomor 2, popularitasnya di bawah ayah saya. Jadi kalau beliau itu kemarin maju sebagai calon anggota legislatif, otomatis saya dapat nomor 2. Nah, karena beliau tidak maju, karena mempersiapkan kemarin maju pilgub untuk yang kesekian kalinya, jadi saya mendapatkan nomor 1. Jadi, ketika Anda bilang tidak diinginkan, persaingan internal, kita tahu bahwa Anda sempat ramai ketika suara Anda diduga diambil oleh caleg sesama Partai Golkar. Betul. Itu yang tadi Anda maksudkan itu persaingan internal Partai Golkar? Ya. Jadi memang DPD 1 secara jelas mendukung caleg lain, yaitu nomor 6, Saudara Dreja Pahlevi. Yang kebetulan keponakan gubernur? Iya, betul. Kebetulan juga itu?
Kebetulan keponakan gubernur dan anak tirinya ayah saya. Oke. Jadi ini sesungguhnya persaingan keluarga atau persaingan antar caleg nih? Sebetulnya sih persaingan antar caleg, tapi mungkin karena ada hal-hal yang mungkin bukan konsumsi publik gitu loh, sehingga ini merembet-rembet ke masalah partai, ke masalah organisasi, yang menurut saya itu nggak perlu sebetulnya. Jadi belum duduk anggota DPR saja sudah ada intrik politik. Ini lebih menyiapkan Anda untuk menjadi lebih kebal nanti diduduk di DPR atau lebih menjadi beban? Oh, itu hikmahnya. Jadi saya berpikir begini, apapun persoalan yang kemarin saya hadapi pileg dari sebelum penetapan DCS itu sudah ada surat penolakan dari DPD 1, bahkan penolakan langsung dari Ketua DPD 1 kepada Ketua Umum Abu Rizal Bakri untuk menolak saya menjadi calon anggota legislatif dari Dapil Lampung 1 dan meminta untuk saya dipindah dapil ke Jawa Barat. Nah, saya sempat dipanggil langsung oleh Pak Ical, ditanya mau nggak saya dipindah dapil Lampung ke Jawa Barat. Saya cuma jawab, apa salah saya? Saya tidak melakukan pelanggaran organisasi, dan apa hubungan saya dengan Jawa Barat? Jadi kamu tidak mau? Tidak mau. Ya udah, berarti kamu tetap di Lampung 1. Jadi sudah sampai sejauh itu, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa saya adalah calon anggota legislatif dari Partai Golkar, meskipun mendapat nomor urut 1, tapi yang tidak diinginkan, didukung, bahkan pada prosesnya memang dihalang-halangi oleh DPD 1. Kira-kira bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi hubungan Anda dengan fraksi atau dengan partai? Anda akan lebih berani, kalau waktu itu saja sudah berani menolak Pak Ical, sekarang kalau ada perintah-perintah juga akan berani menolak? Insya Allah. Insya Allah. Jadi Dwi Arum bukan tipe perempuan manis yang akan mendengarkan apapun perintah partai kalau tidak sesuai kata hati ya? Ya betul. Karena berarti itulah. saya bisa tanya sekarang, maunya Golkar oposisi atau koalisi, Mbak Arum? Kata Kalau hatinya untuk loh, saat bukan ini. kata hati Abu Rizal Bakri. Ya, kalau untuk saat ini saya mengatakan kita kan belum masih proses MK ya, masih proses MK. Tapi seandainya pun nanti MK itu menolak gugatan Prabowo Hatta dan Jokowi JK tetap leading menjadi presiden Indonesia yang selanjutnya, saya mendukung Partai Golkar untuk di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan? Ya. Tidak usah bergabung? Tidak Dengan usah alasan? bergabung. Karena saya melihat itu lebih menguntungkan dan membesarkan Golkar nanti ke depannya. Oke, walaupun Golkar tidak pernah ada pengalaman untuk tidak berada di dalam pemerintahan. Tidak pernah ada pengalaman bukan berarti kita tidak bisa. Dan kalau memang sebelumnya belum ada pengalaman, ya kenapa kita tidak mulai? Oke, itu satu hal tentang Golkar. Dua hal, karena partai Anda lagi menarik nih sekarang. Ya, Munasnya lebih baik tahun ini atau tahun depan ya? tahun depan. Tahun depan. Lebih baik Agung Laksono atau MS Hidayat? Baru? Sejauh ini Karena memang tadi Anda membuka kesempatan untuk kata hati, jadi tidak harus Ya. mendengarkan apa kata Abu Rizal atau petinggi partai. sejauh ini karena memang baru 2 calon itu yang jelas-jelas menyatakan siap maju, tentunya kata hati saya ke MS Hidayat. MS Hidayat, sudah ditawari jadi tim sukses? Belum, Belum. Akan mau menawarkan diri menggolkan? nggak perlu. Tidak perlu? Nggak perlu. Dengan sendirinya akan diajak ya? Apalagi sudah bilang di mata Najwa mendukung MS Hidayat. Baik, Mbak Arum, tapi apa satu hal yang menjadi target atau misi pribadi Anda menjadi anggota Dewan periode mendatang? Rasa baru, apa itu? Jadi gini, Mbak Najwa, saya maju menjadi calon anggota legislatif itu tidak punya visi misi. Karena saya sampaikan kepada masyarakat, saya door to door, belusukan ya kalau bahasa kerennya sekarang ini, belusukan itu, saya menyerap aspirasi. Oke. Karena apa yang akan saya lakukan nanti ke depan itu tidak bisa lepas dari tupoksi saya sebagai anggota legislatif. Nah, jadi saya sampaikan kepada masyarakat, saya ini hanya ingin bermanfaat bagi masyarakat Lampung, terutama di dapil saya Lampung 1. Dan salah mereka kalau seandainya saya terpilih nanti, mereka tidak memanfaatkan saya semaksimal mungkin. Oke. Karena itulah fungsinya anggota DPR RI.
kita membuat kebijakan, kita melakukan pengawasan, membuat anggaran segala macam, ya itu untuk apa? Tujuannya kemana? Nah, kan tentunya semaksimal mungkin untuk bermanfaat pada masyarakat. Seberapa jauh kira-kira Anda akan berani berbeda dengan sikap fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai? Karena saya ada satu hal yang saya tangkap berbeda juga ketika Anda mengakui kalau kalah berada di luar pemerintahan.